Kira-kira teman-teman lagi gimana ya? Kita cari aja. Ya. Itu mana kan? Teman-teman, hari ini kita latihan ya. Teman-temannya diajak. Gas. Izalatun najasa, artinya ngilangi najis. Nah, niki al-ghadab yuzilu al-aqla. Amarah itu menghilangkan akal. Wahwa utawi akal iku nurun cahaya fil qalbi ing dalam ati. Yu'rafu kang iso den ngerteni bihi kelawan nur apa al-haqqu perkara hak wal batilu lan perkara batil. Waruya lan den riwayataken apa annahu satemene Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika Rasul, ya Muawiyah he Muawiyah, iyyaka waspada ira wal ghadaba ing ghadab. Tegese ing bendu apa nesu, marah. Fa innal ghadaba krana satemene ghadab atau marah iku yufsidu. Afsada yufsidu ifsad. Yufsidu ngrusak apa ghadab al imana ing iman. Kama yufsidu kaya oleh ngrusak apa asabiru. Broto wali ngrusak al asala ing madu. Rawahu al Baihaqi. Niku marah. Kowe wonge nesunan apa iso ngampet nesu? Ngendikanipun Al-Imamul Ghazali, marah itu adalah api yang ada dalam diri. Dan semua orang itu punya unsur api. Ada unsur api, ada air, ada udara, satunya apa? Tanah. Ada, loh tenan iki. Loh, orang kalau nggak punya api, nggak punya semangat. Wong nek kakean tanah, kalau kebanyakan tanah, wis klontro, eneng ora iki metile. Klontro kuwi kakean lemah kuwi. Nah, nek wong gampang nesu, kalau orang gampang marah, apalagi kalian pemuda ya, anak muda. Itu harus dikendalikan niki elemen apinya. Wis dadi avatar. Dadi avatar sing iso mengendalikan apa? Api, air. Oh, ngono. Kowe ngerti avatar ora to film kae lho? Nek ora ngerti nonton no.
Loh, marah itu perlu ada di dalam diri. Jadi hanya saja kamu marahnya alasannya untuk apa itu harus tahu untuk apa kamu marah. Gitu. Alah apa meneh cah pacaran misalnya, maaf nih misalnya. Cah pacaran misalnya sing wedok cerak karo cah lanang liya. Wah wis iki. Cemburu nek wong kalap. Nah, wis bahaya. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan cara Imam Ghazali, orang marah kemudian mengekspresikan marahnya, dirugikan dua perkara. Fisik dan non fisik. Fisiknya bagaimana? Bisa anggota badanmu, bisa barang-barang. Betul enggak? Pernah ora wong nesu balang-balang piring ngono, pernah ngerti? Piringnya pecah mboten? Rusak ora? Rugi apa ora? Bar kuwi gelo apa ora? Wah, piringnya pecah. Wah, itu. Nesu nyuwek-nyuwek klambi misalnya. Ya bubrah, rusak klambine, rugi barang. Kadang rugi awak. Rono nesu misalnya ngantemi wong jebule sing diantemi iso tahan, gitu. Iso tahan balas ngantemi kono sing koprot gede ya. Nah, banyak enggak kayak gitu? Apalagi ya kamu lumayan aman kalau di dunia luar sana tawuran senggol dikit senggol bacok gitu. Loh, yang rugi siapa? Nyawa loh, misalkan. Jadi hanya karena marah, loh itu bisa terjadi pada siapapun. Bahkan kamu yang ketoke wong sing paling kuat, wah rumangsane. Iki loh, kenapa kamu menurutmu kenapa kamu takut sama preman? Gede awake. Enggak juga, mungkin pawakane padha karo kowe nek cara gelut mungkin ya mungkin iso menang kamu. Tapi apa? Preman itu menang nekat. Kenapa? Karena nggak make akalnya. Jadi kurang mungkin ngarani preman-preman sing mungkin apik lho ya. Nek eneng. Niki sing wong sing kemaki kemelinti niku lho. Niku nekat-nekat. Mula wong niku mriki ana wis nek pola piye-piye dijarke soalé nekat. Wah anu sithik-sithik bacok. Kan gawat ngono kuwi. Ya. Piye kuwi ngono kuwi? Ya no, lek apa sing anggota pagar nusa kuwi lho, ya. Ardi kuwi ngabang-abang kuwi lho. Duweni kemampuan bela diri ya. Wes rumangsane wis paling iso kan. Tapi ngendikanipun Kanjeng Rasul, saya lupa hadisnya. Orang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan siapapun, tapi bisa mengendalikan marahnya. Ngerti enggak? Bisa menguasai dirinya. Itu jenenge wong kuat, wong bako. Nah, kowe masuk di mana? Di medeni kowe. Nembe pacar lho nesu. Nah, nek wis berarti di misal kowe pacaran lho. Di luar sana itu loh luar biasa ujiannya. Orang kadang hanya masalah sepele nesu. Kendaraan disalib nesu. Apa meneh misale wis sangu duwe kanca akeh, wis wani. Sapa kuwi? Nah, ini orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, dan tidak kebawa emosi dan amarah. Malah orang yang istimewa adalah apa? Orang yang mau memaafkan meskipun dia mampu untuk mengalahkan. Dek wingi iki lho. Menang tanpa ngasorake gitu. Saiki ono wong nesu karo kowe misale. Bagaimana nyikapi? Apakah kamu juga berbalik nesu? Mengekspresikan marah juga, emosi juga? Loh. Kamu ya rugi kamu. Kalau ada yang emosi nah, dilihat-lihat ini emosinya kenapa? Mungkin. Kalau mohon maaf. Kalau alasannya karena mungkin orang ini merendahkan syariat atau merendahkan
nabimu. Nah, mungkin kamu emosi wajarnya sini. Tapi caranya untuk mengekspresikan jangan sampai menghilangkan akal. Ini loh. Dengan Al-Qur'an itu loh. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil kadhiminal ghaidha. Gampang ora, Mas? Terutama mbak-mbak kuwi lho. Sok nek dadi bojo. Nah, olah saiki wis terkenal nang ndi istilah bojo galak. Ya dah? Iya enggak? Pernah denger enggak? Ngasih digawe lagu ya. Lagune piye? Yo wis ben. Loh, itu sebenarnya menormalisasi. Itu sing asline ora galak jadi melu-melu galak. Ah, wajar wae nek cah wedok galak. Nek elek yo. Nek elek yo ben. Nek elek yo ngomong, maksudnya sifat buruk yo harus katakan buruk. Tidak dengan kemudian gara-gara buruk terus karena sudah biasa terus dianggap bisa. Itu namanya menormalisasi keburukan. Nah, ini tambah lagi riwayat dari siapa ini tadi? Loh, kok iso maleh ndi? Buka dhewe iki. Nah, riwayat dari orang yang riwayat iki. Fal ghadabu yuzilul aqla. Nah, ini Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan. Iya ya Muawiyah, iyyaka wal ghadaba. Iyyaka wal ghadaba. Itu suatu uslub untuk memperingatkan suatu bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya ghadab. Loh, Nabi di hadis yang lain, kamu kalau pernah belajar hadis arba'in, itu ada itu. Nabi ada salah satu sahabat minta wasiat, jawabnya apa Nabi? Wasiatnya dengan mengulang 3 kali. La taghdab, la taghdab, la ojo nesu, ojo nesu, ojo nesu. Apa meneh wong poso, ya ta? Wong poso iki sithik-sithik ngene kaya arep emosi, mergone napa? Apinya. Nah. Apinya sedang bergemuruh. Nah, niku. Amarah itu tadi Imam Ghazali ngendikake napa? Bisa merugikan baik fisik maupun non fisik. Yang non fisik misalkan, oh kamu marah-marah misalnya. Misalkan marah. Ini orang nesu ngoten niku kan berpotensi terus bar niku kisinan. Ya enggak? Loh, ngene wae. Cara paling gampang kamu biar kamu bisa mengobati marahmu. Oh, khususnya Mbak yo. Eman-eman apa jenenge? Alah apa jenenge? Skincare, ha? Eman-eman skincare-mu nek kowe iki nesu, mergo nek nesu ngawaca. Kowe nek nesu ngawaca. Mbak, yo, nabi saya. Nek nesu karo kancamu kowe ngaca, elek-elek tenan. Mbah kuwi cahayu, cah ora ayu, misale. Oh, cah ora ayu, ayu kabeh cah wedok. Ganteng ora ganteng munggumu dhewe lho ya. Nah, munggumu dhewe ora munggu wong liya, ya. Kadang kowe ngerasa ora pede ngono kan. Wah, aku ora tek ganteng jane ngono. Apa malah suwalike ngerasa ganteng. Tapi nek nesu mesti raine rupane elek. Tenan kok. Kenapa? Karena darahnya kan naik. Ini merah. Api itu, api membakar. Oh, nek tenanan ono apa-apa, ono penyakit jenenge ya ora penyakit. Ada indikasi jenenge tekanan darah tinggi. Darahnya tinggi. Insyaallah. Ya. Ya, ojo gampang nesunan ya. Ojo gampang nesunan apa meneh sing enak wae. Duwe ati sing hilem apa? Hilmi, murah hati, gampang ngapura. Ngendikanipun Al-Imam Asy-Syadzili, Imam Syadzili niku ngendikake ngeten iki. Dua perkara yang kamu jika punya dua perkara ini, kamu aman, enak uripe dan mendapat kebaikan yang banyak. Apa? Yang pertama, ar-ridha bil khaliq, ya. Ridho dengan kodok.
Urusan karo pangeran kamu sebagai ya Gusti. Yang kedua, wasafu anin nas, mudah memberi maaf kepada orang lain. Mudah memberi maaf kepada orang lain. Kalau kelihatannya temenmu atau orang lain kok membuat kesalahan, coba cari perspektif yang kamu bisa memaafkannya. Oh, mbok menawa lagi masalah. Oh, mbok menawa. Nah, itu caranya. Itu ya. Sekali lagi, Nabi yang berkata, Nabi yang bersabda, la tahdab, la tahdab, la tahdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Isma, kok kamu belum siap? Cepetan. Itu udah iqomah, nanti kita telat dapat saf depan. Sal, kayaknya aku nggak bisa ikut lagi deh. Soalnya ini udah 14 hari, tapi aku belum suci juga. Hah? Hari ke-14? Ya mana aku tahu, Mak. Kalau masih ada darahnya, ya masa nekat sholat? Tapi kalau itu bukan haid, kamu dosa ninggalin sholat terus. Itu dia yang bikin aku overthinking. Aku ngerasa berdosa kalau nggak sholat, tapi aku takut dicap ahli maksiat kalau nggak sholat. Terus aku harus gimana, Sal? Batasnya kapan? Aku bingung banget. Waduh, aku nggak sempat bahas sekarang nih, Mah. Ilmunya udah komat tuh. Mending kamu cari tahu sendiri aja ya. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, izin bertanya, boleh dijelasin tentang haid dan istiadah? Terima kasih sebelumnya. Kaitannya dengan suci karena ini mumpung masih di bulan puasa, ya di bulan puasa, bahwa termasuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang udzur itu puasa. Kira-kira apa itu? Orang yang sedang udzur, siapa dia? Yang tidak boleh melakukan puasa, tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh menyentuh Al-Quran sebagaimana yang dimaksud di tulisan sampul Al-Quran tadi. Siapa? Orang yang sedang udzur apa? Oh iya, orang yang sedang haid. Ini salah satunya. Orang yang sedang haid. Adik sudah pernah haid? Iya. Alhamdulillah saya belum. Jangan ya, mudah-mudahan tidak ya. Itu kacau nanti. Haid. Jadi haid itu kalau bahasa medisnya, bahasa yang beredar di tengah masyarakat itu menstruasi. Tapi saya pernah gara-gara haid ini saya dijewer sama bapak saya. Iya betul. Ini pengalaman fakta ini bulan puasa ya. Bulan puasa kalau bohong itu kan batal pahalanya. Saya itu dulu waktu masih kecil, kelas lupa, tapi saya masih ingat. Saya masih kecil, itu bapak itu selalu ngajak sholat jamaah maghrib, misal. Jadi sak keluarga itu diajak semua. Saya masih kecil itu. Nah kalau ngajak ibu saya itu saya sering dengar lagi terus ibu nggak sholat. Pikir saya, oh kok penamen ya? Penamen ya? Ya masih kecil gitu. Ayo bu sholat lagi terus saya dengar beberapa kali itu. Terus akhirnya saya punya kesimpulan saat itu. Oke, nak ngomong lagi terserah sholat. Ya terus itu, saya lagi dolanan habis main dari apa itu terus diajak sholat sama bapak
Beb, ayo sholat lagi M. Jewer kalau. Itu saya itu tuh, loh, saya itu juga kaget, nggak paham M itu apa. Kok ibu boleh, saya nggak boleh. Setelah saya agak besar, terus sudah belajar, oh M itu menstruasi ya kan, itu khusus wanita. Oh, nih, ya, jadi haid itu adalah normal, ya, normal. Malah kalau tidak haid itu nanti tidak normal. Tidak normal aja. Nah, haid itu malah tidak normal. Haid itu adalah darah yang keluar dari wanita yang minimal usianya itu kurang lebih 9 tahun. Kalau di kitab takrib itu dikatakan 9 tahun kurang 16 hari. Nah, itu kalau di kitab takrib. Kemudian haid ini juga berfungsi sebagai apa? Tanda balik. Sebagai tanda balik bagi seseorang. Jadi tanda balik itu mungkin dengan haid, atau kalau sampai usia misalnya 14 tahun dia belum pernah haid, maka tanda balik ditandai dengan genap umur berapa? 9 tahun. 15 tahun. Atau ada tanda balik lagi yang ketiga, yaitu apa? Mimpi basah, ihtilam itu. Jadi untuk wanita itu. Nah, haid yang terjadi pada wanita itu minimal, ya, minimal adalah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu atau ukurannya adalah 24 jam. Biasanya berarti ini namanya ukuran minimal, ukuran yang biasa terjadi, dan yang terakhir adalah ukuran maksimal. Kalau yang biasa terjadi 7 hari, 7 minggu. 6 atau sampai 7 hari. 6 atau 7 hari. Kemudian maksimal 15 hari. Kalau lebih, ya, kalau lebih dari kalau lebih dari 15 hari, maka bukan dinamakan darah haid. Sudah berubah statusnya menjadi darah istihadah. Apa itu istihadah? Melebihi, darah haidnya melebihi 15 hari. Darah istihadah adalah darah yang keluar setelah haid. di luar waktu haid. Di luar waktu haid itu darahnya disebut darah istihadah. Misalnya 15 hari lebih, maka sampai batas ada wanita misalnya ya, dia mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai tanggal 18 misalnya. Berarti kan itu kan juga terus keluar terus ya. Kalau keluar terus itu jangan bayangnya seperti orang disembelih terus mangkuk gitu ya. Kayak disedot vampir. Ya, misalnya hari 1 paling berapa, nanti sore, paling nanti malam, kan gitu biasanya. Saya pernah tanya istri saya gitu. Kadang nanti kalau sudah hampir selesai itu kan hanya tinggal flag ya. Terus dicek pakai kapas sampai selesai apa dulu ya, dicek pakai kapas terus didoki ke saya. Jangan mungkin, oh iya belum. Udah biasa itu. Nah, 1 sampai 15 itu disebut dengan haid. Sementara tanggal 16 kelebihannya tidak disebut dengan haid. Karena beda antara haid dengan istihadah, statusnya beda. Kalau istihadah itu darahnya najis, tapi tetap wajib ya, tetap wajib melaksanakan sholat, tetap wajib melaksanakan puasa, dan boleh juga untuk membaca menyentuh Al-Quran. Sementara 3 hal itu bagi orang
yang sedang menstruasi atau sedang haid itu tidak boleh dilakukan. Paham tuh? Mudeng tuh? Paham? You understand? Ya, jadi itu. Jadi untuk haid itu minimal 1 hari 1 malam. Jadi nanti bagiannya istihadah itu macam-macam, muqtadi'ah, mumayyizah, terus ada lagi mutahayyirah, ya, ghairu mumayyizah, macam-macam itu. Nanti bisa Anda pelajari lebih detail di buku apa itu yang dipelajari di Risalatul Mahid, atau satunya lagi Uyunun Nisa itu loh, Nisa apa? Apa namanya? Iya itu benar. Nah, itu bisa Anda pelajari di situ. Jadi macam-macamnya. Terus selain mendeteksi ya, biasanya yang muqtada, ada orang haid itu namanya muqtada biasa. Oh, saya biasanya haid tanggal 5. Tanggal 5, biasanya tanggal 5 itu namanya muqtada. Mumayyizah itu bisa membedakan selain rutinitas, membedakan juga tentang darahnya kuat atau tidak, dilihat dari warnanya juga. Itu yang membedakan nanti antara haid dengan istihadah. Demikian ya terkait dengan haid. Silakan. Kalau misalnya istihadah itu harus berarti puasa nggak, Pak? Istihadah kan tetap wajib puasa. Berarti nggak nyicilin puasa? Nah, cuma bedanya gini, kalau perlakuannya istihadah itu meskipun dia keluar tapi istihadah loh ya. Kalau yang tidak boleh puasa itu kan orang haid, ngodok ya, mengganti. Kalau puasa dikodok. Jadi misalnya Ramadan ini ada seseorang gara-gara haid dia meninggalkan puasa 4 hari. Berarti dia punya hutang 4 hari. Mulai tanggal 2 Syawal sudah boleh mengkodok. Tanggal 1 kan haram puasa, Syawal itu. Jadi kalau puasa yang ditinggalkan gara-gara haid itu juga wajib dikodok. Kalau istihadah itu kan tidak. Berarti dia tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa. Nah, untuk ibadah yang membedakan itu sholat. Karena ada ketentuan sholat itu harus suci. Maka bagi orang yang istihadah itu kalau sudah bersuci, membersihkan, kemudian dibungkus, disumpel kalau Jawane, disumpel, kemudian cepat-cepat wudhu, kemudian cepat-cepat melaksanakan sholat. Nah, itu karena yang disyaratkan untuk suci itu adalah sholat. Kalau puasa kan tidak, maka tidak perlu dibersihkan, tidak perlu disucikan. Jadi cukup memakai pampers membalut dan sambil melaksanakan puasa tidak apa-apa. Itu ya. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemuan di Tumsel. Iya, alhamdulillah. Maaf ya, kemarin belum tahu tentang bakti kerjaan istihadah. Ternyata masih bisa sekali dan channel. Iya, nggak apa-apa kok. Aku juga dapat ilmunya dari Bapak Ustadz tadi.